Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, hidayah beserta inayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, marilah kita panjatkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan membahas mengenai manfaat sabar, keutamaan sabar. Bersabar merupakan perbuatan yang sangat-sangat dianjurkan dalam agama Islam. Bulan Ramadan yang dikenal sebagai bulan yang sangat suci bagi umat Islam memiliki nama lain yaitu Syahrul Mubarak atau bulan yang penuh dengan keberkahan, karena pada bulan ini setiap amal perbuatan akan dikalikan berkali-kali lipat kebaikannya. Pada bulan ini kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmah, bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan, bisa mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat. Selain dikenal dengan Syahrul Mubarak, bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Sabar atau bulan kesabaran, karena pada bulan ini kita diwajibkan, kita disyariatkan untuk yang namanya berpuasa. Pada bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa, yaitu menahan diri, karena pada dasarnya puasa itu adalah setengah dari sabar, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi as-saumu nisfu sabri. Puasa itu adalah setengah atau sebagian dari sabar. Pada saat kita berpuasa, kita itu dilatih untuk yang namanya bersabar melalui pembiasaan menahan diri dari segala nafsu duniawi, baik itu lapar, haus, marah, berperilaku buruk ataupun berkata buruk, dari yang namanya terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pada dasarnya berperilaku sabar itu tidak hanya terbatas pada yang namanya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 200 berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian semua, wa sabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, wa rabitu, dan bersiagalah kalian. Nah, dari firman Allah tersebut bisa kita ketahui bahwa kita itu diwajibkan untuk yang namanya bersabar. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasnya, atau dalam tanda kurung, tanda kutip, itu sampai akhir hayat kita itu diwajibkan yang namanya bersabar. Karena sabar itu adalah hal yang sangat penting dalam diri kita. Kalau kita tidak bersabar, kita bisa melakukan hal-hal buruk, kita bisa berperilaku buruk dan sebagainya. Kesabaran pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar terhadap ketaatan, yaitu terhadap apa saja, sabar terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita sabar terhadap beribadah, kita sabar terhadap sholat, kita sabar terhadap menuntut ilmu. Nah, yang kedua adalah sabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita itu sabar terhadap menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita sabar untuk tidak berbuat maksiat, kita sabar untuk tidak melakukan kejahatan, kita sabar untuk tidak berperilaku buruk. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir. Apabila kita mendapat musibah, kita dianjurkan untuk bersabar dan selalu mengingat Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita dianjurkan untuk bersabar sehingga kita tidak tenggelam dalam kenikmatan duniawi sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang beriman,
anak-anakku yang aku sayangi dan aku cintai, orang yang bersabar itu memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 10, yang artinya adalah sesungguhnya hanya kepada orang-orang yang bersabarlah dicurahkan, diberikan pahala-pahala yang tidak ada batasnya. Nah, dari terjemah ayat tersebut bisa kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebaikan, memberikan kita pahala yang tidak ada batasnya. Selama kita itu bersabar, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah orang yang bersabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 143 yang berbunyi, Innallaha yuhibbus shabirin. Allah itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bersabar. Apabila seorang hamba itu sudah dicintai oleh pangerannya atau pembuatnya atau Tuhannya, maka hamba tersebut akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada duanya. Jika hamba tersebut mendapatkan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, akan memudahkannya. Jika hamba tersebut berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkannya, akan mengabulkannya. Dan yang ketiga adalah seorang hamba apabila dia itu bersabar, dia itu akan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya seorang hamba itu hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu dia bisa berdoa. Setelah berdoa, dia bisa bersabar dan bertawakal. Setelah itu, seorang hamba itu pasti akan mengetahui bahwa dirinya itu sejatinya adalah hal yang kecil di mata penciptanya. Penciptanya itu adalah Zat yang maha kuasa, yang di atasnya itu bisa melakukan segala hal. Anak-anakku yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini, marilah kita maksimalkan keberkahannya dengan melakukan kesabaran-kesabaran, baik kesabaran dalam beribadah, kesabaran dalam berbuat baik, dan kesabaran dalam membantu orang lain, yang bertujuan agar nanti di akhir bulan ataupun di kemudian hari kita bisa menjadi insan yang lebih baik, bisa menjadi insan yang lebih baik, membentuk akhlak kita agar supaya menjadi lebih baik, menjadi akhlakul karimah yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada banyak kesalahannya dari tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.